Ya, pemirsa, seperti yang sudah dibahas di segmen sebelumnya mengenai untung rugi dari pembukaan bioskop selama pandemi ini, dan ternyata ada juga beberapa sektor yang diuntungkan. Kita tahu ada Netflix, kemudian YouTube, kemudian juga sektor telekomunikasi. Seperti apa? Kita akan langsung saja membahas dari infografis yang pertama. Kita akan cermati dari sisi pendapatan Netflix pada kuartal pertama di tahun 2020 ini. Ya, selama masa pandemi corona ini, pemirsa, Netflix ini menjadi salah satu alternatif yang dipilih masyarakat sebagai layanan streaming film. Netflix ini juga sudah meraup keuntungan 6.048 miliar dolar Amerika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, manajemen Netflix mengungkapkan pada kuartal pertama di tahun ini, Netflix ini sudah mampu memperoleh pendapatan sebesar 5.768 miliar dolar Amerika, di mana angka ini mengalami kenaikan sekitar 27,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih di kuartal 1 tahun 2020 tercatat 709 juta dolar Amerika, kemudian kuartal kedua tahun ini diproyeksikan sekitar 820 juta dolar Amerika. Ya, Netflix mencatat laba bersih perusahaan di kuartal 1 tahun 2020 melonjak hingga 106% dari laba di periode yang sama tahun sebelumnya. Kemudian pada 3 bulan pertama tahun ini, Netflix telah menggait sebanyak 15,8 juta pengguna, dan ini menambah jumlah pengguna global Netflix menjadi 182,9 juta pada akhir Maret 2020. Ya, kita lihat Netflix sudah meraih keuntungan 6.048 miliar dolar Amerika berkat jumlah pengguna dari wilayah Eropa, kemudian Timur Tengah dan Afrika yang menjadi penyumbang jumlah pelanggan baru terbesar dengan total hampir 7 juta pelanggan. Ya, meski jumlah pelanggannya bertambah, produksi film Netflix ini juga ternyata turut terkena dampak dari pandemi COVID-19. Lalu bagaimana dengan YouTube? Nah, selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Ini dari sisi pendapatan iklan YouTube pada kuartal ketiga, ya, di mana perusahaan induk Google, kita tahu Alphabet ini mencatatkan kenaikan hingga 14% dibandingkan dengan tahun lalu, di mana dalam laporan keuangan terbarunya untuk kuartal 3, pendapatan iklan YouTube di kuartal 3 tahun 2020 dan salah satu penyumbang pendapatan terbesarnya adalah revenue dari iklan YouTube. Dan dalam periode yang berakhir pada 30 September 2020, YouTube membukukan pendapatan iklan sebesar 5 miliar dolar Amerika atau sekitar 73,7 triliun rupiah. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa. Kuartal 3 2019 tercatat 3,8 miliar dolar, kemudian pada kuartal ketiga di tahun 2020 mengalami peningkatan, ya, sekitar 30% menjadi 5 miliar dolar Amerika. Dan kalau kita lihat kenaikan pendapatan YouTube dari iklan ini menunjukkan bahwa pengiklan yang sempat menahan belanja di masa-masa awal pandemi ini sudah mulai kembali membeli iklan seperti semula. Bahkan setiap orang di Indonesia pun menggunakan YouTube selama 347 menit per pekan, sehingga menjadikannya durasi penggunaan paling lama di antara platform menonton video lainnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, dari sisi jumlah pelanggan YouTube tadi mengalami peningkatan hingga 30 juta orang. Kalau kita lihat ini YouTube Premium dan Musik, kemudian YouTube TV-nya sekitar 3 juta pelanggan. Itu dia yang perlu dicermati dari YouTube sendiri. Dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana aplikasi seperti Netflix dan YouTube pendapatannya bertambah, maka bagaimana dengan saham-saham dari sektor telekomunikasi seperti PT Telekomunikasi Indonesia atau TLKM, kemudian Indosat atau Iksat, XL Axiata, XCL dan Friend. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda kembali. Ya, pendapatan bersih sekitar 99,94 triliun rupiah. Ini bisa Anda saksikan seperti apa? Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda untuk pergerakan bagaimana dari pendapatan keduanya. Dan selanjutnya dari sisi total aset mencapai 233,21 triliun, kemudian liabilitasnya sekitar 115,33 triliun dan ekuitasnya mencapai 117,88 triliun rupiah.
Kemudian, bagaimana dengan laporan keuangan dari Indosat pada kuartal ketiga tahun ini? Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali, pendapatan bersih dari ISAT mencapai 20,59 triliun dan masih mencatatkan rugi bersih sekitar 436,15 miliar rupiah. Adapun total aset yang dimiliki oleh Indosat mencapai 61,84 triliun rupiah dan liabilitasnya 48,55 triliun rupiah. Adapun ekuitas mencapai 13,28 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita akan cermati bagaimana laporan keuangan dari Excel Axiata pada kuartal ketiga di tahun ini. Bisa Anda saksikan kembali, pendapatan bersih sekitar 19,65 triliun rupiah, kemudian laba bersihnya 2,07 triliun rupiah, kemudian total aset yang dimiliki oleh Excel Axiata mencapai 63,39 triliun rupiah dengan liabilitas 47,52 triliun, kemudian ekuitasnya mencapai 20,87 triliun rupiah. Selanjutnya dari sektor telekomunikasi lainnya adalah Smartfren. PT Smartfren Telekom Tbk, kita lihat pendapatan bersihnya mencapai 6,84 triliun, kemudian rugi bersih yang dialami sekitar 1,75 triliun rupiah pada kuartal ketiga. Kemudian total aset yang dimiliki mencapai 35,8 triliun rupiah dan liabilitas sekitar 24,81 triliun rupiah dan ekuitasnya mencapai 10,98 triliun rupiah. Itu dia beberapa data yang kami sampaikan terkait dengan kinerja perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang bisa dikatakan sebenarnya diuntungkan dengan adanya pandemi COVID-19, di mana banyak orang yang harus melakukan pekerjaan dari rumah, work from home ini memberikan keuntungan dengan penjualan paket-paket data dan juga jaringan telekomunikasi. Seperti yang sudah kami sampaikan, PT Telekomunikasi Indonesia, kemudian ada Indosat Ooredoo, PT Indosat Tbk, dan PT Excel Axiata Tbk, serta PT Smartfren Telekom Tbk. Demikian update dari beberapa pergerakannya, dan pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Di segmen berikutnya kami akan hadirkan informasi menarik dari IDX Statement.